Amsal Fatsal 16. Yang sudah dapat bilang amin. Kita membaca ayat yang ke-25. Ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Sama-sama. Ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. There is a way that seems right to a man, but its end is the way of death. Alkitab katakan ada sebuah jalan yang menurut perasaan kita, menurut di sini dipakai kata sangka kita. Kalau dalam bahasa Inggris kelihatannya itu lurus, ya. Tetapi ujungnya menuju maut. Nah, sekarang saya mau tanya saudara, mana saudara pilih? Jalan yang lurus, beraspal, tidak ada lubang, ujungnya kepada kematian, tidak usah mati dah. Begitu sampai di ujung, jalan buntu, dead end harus kembali. Atau jalan yang berkelok-kelok, banyak tikungan, banyak lubang di sana-sini, saudara tidak suka jalan itu, tapi ujungnya menuju kehidupan. Mana yang saudara pilih? Ya, karena saudara sudah tahu ujungnya maut. Tapi kalau saya tidak ngomong dulu, saudara mau pilih mana? Jalan yang lurus beraspal atau jalan yang berkelok-kelok? Saudara pasti senang yang beraspal. Ada jalan yang kelihatannya baik. Ada jalan yang kita sangka itu lurus, tapi jalannya itu menuju kepada kematian. Dalam Lukas Fatsal 10, di sana ada orang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko, ayat yang ke-30, ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Supaya saudara tahu, tingginya Yerusalem dan Yeriko, itu Yerusalem di atas permukaan laut. Yeriko 300 meter di bawah permukaan laut. Jadi dari Yerusalem sampai ke Yeriko kurang lebih 400 meter ketinggiannya jauhnya. Nah, orang Israel itu sangat menyenangi, sangat mengasihi kota Yerusalem. Datang dari kata Yerusalem, yaitu kota damai. Ya. Saya sudah 18 kali ke sana, tidak pernah bosan, selalu ada sesuatu yang baru yang kita alami. Tetapi Yeriko itu tempatnya sangat rendah. Dan orang ini menganggap bahwa tempat itu baik. Maka dia turun dari Yerusalem ke Yeriko. Saya ingat juga seorang yang bernama Elimelek bersama istrinya Naomi dan kedua anaknya meninggalkan Yerusalem untuk memilih pindah ke Moab, sebab meninggalkan Bethlehem, sebab di Bethlehem itu
ada kelaparan. Tetapi dia transmigrasi, dia pindah ke Moab. Memang Moab itu kota perdagangan yang menyenangkan, tetapi di sana tidak ada bait Allah. Tidak ada sesuatu yang enak secara rohani, enaknya secara daging. Nah, mereka sangka mereka akan hidup lebih baik kalau mereka pergi ke Moab. Tapi akhirnya apa? Suami meninggal, anak laki meninggal, dua-duanya. Jadi 3 laki-laki meninggal. Apa tuh meninggal? Mati. Ada jalan yang disangka benar ini. Saya pergi dari kelaparan kepada kelimpahan. Ini benar nih. Akhirnya maut. Contoh ketiga. Lot. Ketika Abraham bilang, jangan ribut Lot. Daripada ribut, paman jadi malu. Ya, sudahlah, kamu punya domba sudah banyak, kamu pilih mau kemana kamu pindah. Jangan batuk lagi ya. Lalu Lot itu lihat ke arah Sodom Gomora. Dan Sodom Gomora itu kelihatan seperti taman Tuhan. Mari kita buka Kejadian 13. Kelihatan seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir. Ayatnya yang ke-10, Kejadian 13. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya. Seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Antara Mesir dan Zoar itu sangat jauh. Ya, jadi luas sekali itu. Ya, maka Lot ini dia nggak pikirin omnya, dia nggak pikirin jasa-jasa omnya. Abraham yang membesarkan dia, yang dulu masih culun, nggak tahu dagang, nggak tahu bisnis, sampai dikasih modal, sampai sekarang udah lebih kaya dari omnya. Dia pilih yang ingin lebih kaya lagi, dia pilih taman yang mewah itu, yang subur. Saudara tahu akhirnya Sodom Gomora dibakar. Ada satu lagi, Yudas. Di dalam surat Yudas sebelum Wahyu itu ada surat Yudas. Dia hanya ada satu fatsal. Fatsal 1 ayatnya yang ke-11, 111, fatsal 1 ayat 11. Celakalah mereka karena mengikuti apa? Jalan yang ditempuh Kain. Dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam, dan mereka binasa karena kedurhakaan Korah. Jalan yang ditempuhnya ini kelihatan benar. Jadi Kain itu membunuh Habel sebab menurut penilaiannya membunuh ini benar. Membunuh ini tidak apa-apa. Membunuh ini menjadi jalan keluar. Dia bunuh. Tapi akhirnya maut. Sebab diwakili dengan kata kebinasaan. Ayat 11 bagian akhir binasa. Jadi apa yang ditulis oleh Salomo itu sudah mendahului zamannya. Ada ya jalan, cuma satu jalannya. Ada jalan yang rasanya benar. Ya, ada satu orang kaya di Semarang, dia punya perusahaan kaya, dia sekolahkan anak gadisnya umur 15 tahun ke Melbourne, ke luar negeri. Sekarang ada semacam sindrom menyekolahkan anak ke luar negeri. Saya mau beritahu kepada saudara, bukan jaminan saudara punya anak ke luar negeri pasti berhasil, tidak.
Jaminan hanya diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau engkau mengikut aku dengan setia, di mana engkau hidup, di mana engkau sekolah, engkau akan meraih keajaiban-keajaiban dan kehebatan. Disekolahkan anak ini 15 tahun ke Melbourne supaya pinter, supaya pulang mendapatkan titel. Sebab menurut orang tuanya, padahal orang tuanya nggak sekolah. Orang tuanya zaman Belanda dia nggak sekolah, tapi Tuhan berkati sampai dia bisa jadi orang kaya. Nah sekarang saudara bandingkan orang yang nggak sekolah tapi bisa kaya. Orang yang sekolah nganggur. Begitu dia sekolahkan anak ke sana dengan harapan baik, menurut perasaannya, nggak tanya gembala tahu apa, sebab pendetanya udah umur 80 tahun, udah jangan sekolahin aja anak. Pergi hidup, baru berapa bulan pulang udah jadi mayat. Yang bunuhnya pacarnya. Ya. Pacarnya yang suka pimpin pujian di gereja. Tuh. Ada jalan yang disangka benar, disangka lurus. Tapi akhirnya menuju kebinasaan. Satu orang Surabaya kirim anaknya ke Amerika. Ke New York. New York itu sumber segala-galanya. Sumber narkotika di sana. Sumber mafia ya di New York. Maka yang dihantam oleh Al-Qaeda ya New York. Sumber kejahatan ya New York. Tapi ada gereja juga di sana. Pendeta yang khotbahnya paling keras di dunia ya di New York juga. Ada yang ketuk pintu malam-malam sebab dia udah punya itu sendiri. Apa namanya? Apartemen sendiri. Diperkosa dia. Sampai mati. Sudah diperkosa dan dibunuh. Orang tuanya jadi gila. Ada jalan yang kelihatannya bagus. Tapi akhirnya menuju kepada maut. Nah saya ingin bicara kepada ini hamba-hamba Tuhan, calon hamba-hamba Tuhan. Kamu ke sekolah Alkitab mau apa? Jawab. Mau jadi apa? Kalau kamu ke sekolah Alkitab tidak tahu mau jadi apa, kamu main-main sama sekolah Alkitab. Mau jadi apa kamu? Kamu mau jadi apa? Maka jangan pacaran. Di sekolah Alkitab pacaran itu kacau. Ya, saya sudah ngomong loh. Ketahuan, keluar. Ini staff-staff juga. Jangan cuma hahaha. Awasi mereka. Ya. Saya belum mau ngajar kalau mereka belum benar. Saya belum dengar mereka benar-benar sungguh-sungguh. Hati-hati loh kamu. Tujuan kamu tuh apa? Dapat surat saya dari gereja lain di Malang. Baca. Lulusan sekolah Alkitab anak pendeta memalsukan surat padahal dia sekolah Alkitabnya juga nggak lulus, mencuri, ngendong di gereja, tidur di gereja, mencuri alat musik. Itu udah ketiga kali dilacak. Di Jakarta mencuri, dilacak. Dia baru keluar dari penjara. Bukan baru keluar, kabur dari penjara. Jadi ada orang yang kelihatannya hamba Tuhan, tapi sebetulnya garong. Ada tuh. Ada orang yang kelihatannya mau sekolah pendeta, tapi dia mau cari jodoh.
Ada orang yang mau sekolah pendeta karena dia nganggur di dunia. Siapa tahu dia bisa sukses di ladang Tuhan. Maka hati-hati. Saya sudah ngomong, tidak akan diulangi.